Apakah konflik dalam sebuah cerita skenario menjadi bagian terpenting dalam sebuah cerita? Kalau penting, bagaimana cara membuatnya? Woi, anjing lu ya! Oke, kita akan bahas di video ini. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Purna Project, sebuah channel yang mengupas habis tentang dunia kreatif, menulis film dan sinetron. Jika kalian tertarik, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya. Seberapa perankah konflik dalam sebuah cerita skenario? Jawabannya amat sangat berperan. Karena cerita tanpa konflik akan mengalir dengan landai, apa adanya, tanpa daya tarik dan membosankan. Kita ibaratkan sebuah sayur sop tanpa garam, tanpa bumbu, rasanya akan hambar dan tidak mengundang selera. Karena konflik cerita sangat penting, maka kita harus bisa mengolahnya dengan baik agar cerita yang kita buat jadi lebih menarik. Bagaimana caranya? Jangan skip video ini biar kalian bisa paham. Konflik cerita bisa datang dari mana saja. Bisa dari eksternal cerita atau internal cerita. Maksudnya seperti apa sih? Oke, kita bahas satu-satu. Konflik eksternal, konflik yang datang dari luar ke dalam frame cerita yang kita bangun. Contohnya, kita bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 2 anak, dan 1 pembantu. Tiba-tiba saja, hari itu kedatangan saudara sepupu yang akan menginap di rumah selama 1 minggu. Ternyata, saudara sepupu ini punya sifat yang tidak baik, error, dan sembarangan. Kalau mandi suka ngabisin sabun, entah untuk apaan. Kalau makan semua lauk pauk dicicipin semuanya, dan sisanya main dikembalikan saja ke tempatnya. Seluruh keluarga, ayah, ibu, anak, dan pembantu cuma bisa curhat, cuma berani ngomong satu sama lain, dan tidak berani terus terang kepada sepupunya. Karena perasaan gak enak sama ortunya, lantaran ortunya kan masih saudara ayah dan ibu. Dan klimaks dari konflik ini adalah akhirnya meledak semuanya. Terjadilah pertengkaran antara anak-anak dan saudara sepupunya. Penjelasan kedua, konflik internal. Konflik internal adalah konflik yang datang tanpa melibatkan unsur luar yang seperti tadi. Biasanya terjadi karena sikap atau karakter atau masalah yang dialami dari salah satu tokoh cerita yang kita buat. Misalnya, tiba-tiba saja si kakak kelakuannya nyebelin banget, suka senyum-senyum sendiri, dan jadi masa bodoh. Awalnya adik, ayah dan ibu tidak merasa terganggu dan menganggap itu hal yang biasa saja. Sampai akhirnya meledaklah konflik itu. Tingkah kakak sudah sangat mengganggu dan pertengkaran pun terjadi antara adik dan kakak, bahkan ayah dan ibu. Dari contoh 2 sumber konflik itu, kita bisa mengelolanya menjadi satu cerita utuh yang menarik, mengalir, dan gak membosankan. Kalian pasti bisa. Lalu, bagaimana cara mengolah konflik cerita itu agar cerita jadi lebih mengalir dan menarik? Kita bisa menggunakan metode pola segitiga atau pola cerita 3 babak. Babak pertama, mulai mengenalkan tokoh dan konflik awalan. Babak kedua, konflik mulai meruncing dan menjadi klimaks. Babak ketiga, konflik mulai melandai, kemudian meredah mencapai penyelesaiannya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik-konflik itu? Ada 3 cara menyelesaikan konflik dalam sebuah cerita. Pertama, konflik kita buat menjadi happy ending, di mana konflik terselesaikan dengan bahagia dari masing-masing tokoh yang terlibat di konflik itu. Kedua, konflik kita buat menjadi sad ending, di mana konflik terselesaikan dengan perasaan sedih dari salah satu tokoh yang terlibat di konflik itu. Ketiga, konflik kita buat menggantung, di mana konflik yang berjalan itu seolah-olah sudah akan selesai, tapi ternyata belum, dan akan berlanjut pada episode cerita selanjutnya. Pengembangan konflik dan penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan kita buat, atau yang akan kita kembangkan. Dengan begitu, cerita akan menjadi lebih mengalir dan enak untuk diikuti. Itu saja yang bisa kita bahas dalam video ini. Mungkin dari teman-teman punya tips yang berbeda untuk membangun konflik cerita, silakan sampaikan di dalam kolom komentar ya. Agar terbiasa menciptakan konflik-konflik yang menarik untuk cerita yang kita buat, terbiasakan untuk memperbanyak membaca cerita-cerita karya penulis lain,
atau menonton film-film yang sesuai dengan minat kita. Terus berlatih atau bereksperimen membangun konflik yang menarik dan berbeda pada cerita-cerita yang ingin kamu bangun. Jangan menyerah, menulis cerita membutuhkan waktu dan latihan yang banyak. Teruslah menulis dan belajar, dan yakinlah akhirnya kalian akan berhasil menulis sebuah cerita skenario yang bagus dan menarik. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, tinggalkan komentar dan like di video ini. Jika kalian ingin berbagi dengan teman-teman kalian, silakan share ke sosmed kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.